Selamat berjumpa kembali dalam channel Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-7. Pada edisi yang ke-7 kali ini akan membahas tentang bagaimana membuktikan adanya Tuhan secara akliyah, secara pembenaran akal pikiran, sifat dasar akal pikiran maksudnya. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bika khairun ni'am. Ya sayyidi adrikni anta rasulullahi haqqan rabbani wal ahla wal aulada wal ladha amila bil wahidiyati bifadli zil ula wal muslimin al muslimati ajma'in anta habibullahi rabbil alamin ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Gausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan edisi sebelumnya. Benarkah Tuhan itu ada? Pertanyaan seperti inilah yang seharusnya muncul di dalam pemikiran setiap manusia sebelum kalimat persaksian, dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tersebut diucapkan. Jika di dalam pikiran tersebut telah tertanam pertanyaan seperti di atas, maka otomatis akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sifatnya itu menyelidiki. Seperti pertanyaan, adakah sesuatu di balik semua yang berwujud di alam semesta ini? Kemudian jika memang ada sesuatu itu di baliknya, lalu siapakah sesuatu yang ada di balik keberadaan semua yang berwujud tersebut? Kemudian kenapa sesuatu yang ada di balik semua yang berwujud tersebut diistilahkan dengan sebutan Tuhan? Maka dari jawaban-jawaban tersebut itulah yang pada akhirnya akan mampu memaksa akal pikiran manusia untuk membenarkan bahwasanya Tuhan itu memang sungguh-sungguh ada. Sehingga pada akhirnya akal pikiran tersebut pun dapat mengenali dan dapat membenarkan adanya Tuhan tersebut. Walaupun pengenalan atau pembenaran tersebut bentuknya masih dalam kesimpulan. Dan ketahuilah para saudaraku, ketika akal pikiran itu sungguh-sungguh digunakan untuk berpikir dan memikirkan tentang segala sesuatu yang ada di balik keberadaan alam semesta raya beserta isinya ini, maka pastilah pada akhirnya akal pikiran tersebut akan menemukan satu kesimpulan bahwasanya tidak mungkin semua yang berwujud dan bersifat serta berbuat di alam semesta raya ini semuanya dapat terjadi atau dapat berwujud dengan sendirinya, dengan tanpa ada yang menciptanya. Kemudian bagaimana seharusnya mengarahkan pemikiran, mindset berpikir tersebut agar ia dapat berpikir yang seperti itu, hingga akal pikiran tersebut dapat melihat kenyataan bahwasanya di balik keberadaan alam semesta raya tersebut memang ada sesuatu yang dengan sengaja telah menciptakannya. Maka untuk mengarahkan pemikiran tersebut
semua itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara berpikirnya para ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas berpikirnya, dan tentunya di dalam berpikir tersebut mereka itu selalu berpedoman dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dikisahkan, sebagaimana dikisahkan maksud saya di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Pada waktu itu yang berkuasa adalah seorang raja yang sangat terkenal dengan kebengisannya, yaitu Raja Namrus bin Palih bin Abir bin Salih bin Arpahsad bin Sam bin Nuh, yang memerintah selama 400 tahun di kerajaan Babilonia. Suatu ketika Raja Namrus tersebut menjadi sangat gelisah ketika ia mendapat semacam firasat bahwa di kerajaannya tersebut akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menggulingkan kerajaannya. Kemudian karena ketakutan dan kegelisahannya tersebut, lalu ia mengeluarkan satu undang-undang yang isinya menyatakan bahwa semua anak laki-laki yang lahir pada tahun ini harus dibunuh. Kemudian pada masa-masa di mana undang-undang tersebut sedang diberlakukan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar bin Nahur kemudian tidak sampai hati jika ia harus membunuh anaknya sendiri. Kemudian ia memutuskan untuk membuang Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut ke hutan belantara, dengan perkiraan kelak Nabi Ibrahim kecil akan mati kelaparan atau mungkin akan dimangsa oleh binatang buas dan semacamnya. Tetapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana lain, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin Nabi Ibrahim tersebut tetap hidup selamat, yang kelak akan menjadi utusan atau rasulnya untuk menyiarkan dan menyampaikan agama tauhid, sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54, qad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Para saudaraku sekalian, kemudian berkat anugerah pertolongan serta izin Allah, jari tangan Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu dapat mengeluarkan madu ketika Ibrahim kecil menghisapnya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tidak pernah kelaparan. Bahkan Ibrahim kecil tersebut justru dapat tumbuh sehat walafiat. Maka ketika undang-undang tentang pembunuhan bayi laki-laki tersebut telah dicabut karena telah berakhir gitu ya, maka kedua orang tua Ibrahim pun kembali menengoknya, dan terperanjatlah Azar dan istrinya atau kedua orang tua Ibrahim tersebut. Ketika mendapatkan anaknya itu ternyata masih hidup. Karena hal tersebut sungguh-sungguh berada di luar dugaan akal pikirannya, bahkan tentunya di luar dugaan akal pikiran manusia pada umumnya. Kemudian kedua orang tuanya itu pun membawa pulang Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumah mereka. Kemudian dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut bukan saja tumbuh sehat jasmaninya, tetapi juga sangat cerdas otaknya. Dan ketika itu di dalam batinnya selalu terjadi kecamuk berupa pertentangan yang disebabkan oleh penolakan dirinya untuk bertuhankan kepada berhala-berhala sesembahan manusia pada saat itu, yang umumnya adalah berupa patung-patung
arca-arca yang dibuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Bahkan ayahnya sendiri adalah termasuk salah seorang pembuat patung-patung sesembahan tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam terus mengejar dan mencari tahu, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul di dalam pikirannya sendiri. Dari manakah datangnya manusia? Apakah manusia itu ada yang mencipta? Jika memang ada yang mencipta, lalu siapakah penciptanya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Para saudaraku sekalian, ketika itu semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sempat dilontarkan kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa kamu datang dari ibumu. Kemudian Nabi Ibrahim pun menanyakan, siapakah yang mendatangkan ibuku, wahai ayahku? Ibumu datang dari ibunya. Dan seterusnya, hingga pada akhirnya semua jawaban tersebut justru menjadi buntu dan tiada terjawab lagi oleh orang tuanya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menggunakan akal sehatnya, akal pikirannya untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa sesungguhnya Tuhan itu. Kemudian ketika beliau melihat bintang, Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut membuat satu kesimpulan bahwa bintang yang menerangi malam itulah Tuhannya. Namun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menolaknya setelah bintang itu ternyata menghilang saat cahayanya maksudnya saat muncul bulan yang lebih terang. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, itulah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyangka bahwa bulan itulah Tuhannya. Tetapi lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam pun harus kecewa karena ternyata bulan tersebut pun tidak langgeng. Kenapa? Sebab ternyata bulan pun dapat hilang ketika fajar mulai menyingsing di pagi hari. Kemudian di pagi harinya tersebut ketika sang surya memancarkan sinarnya yang membuat bumi menjadi terang benderang, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian mengira telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Namun ternyata matahari pun juga mengecewakannya, karena matahari tersebut ternyata hilang di telan malam. Pada saat itu di dalam pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar sedang terjadi kecamuk. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya yang menuntut jawaban yang sangat memusingkan kepalanya. Sehingga Nabi Ibrahim tersebut pun harus mencari siapakah sebenarnya Tuhannya itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut di dalam tafakurnya, di dalam renungannya, kemudian menemukan satu kesimpulan bahwa semua yang selama ini dikiranya sebagai Tuhan, ternyata semua itu tidak lebih hanya makhluk ciptaan yang kedudukannya tidak lebih berbeda dengan keberadaan dirinya sendiri serta manusia-manusia yang lainnya. Kemudian beliau berpikir, jika ciptaan-ciptaannya saja terlihat demikian besar dan agung, lalu bagaimana dengan keadaan sang penciptanya itu sendiri? Tentulah pasti jauh lebih agung lagi. Bahkan tentunya kemahaagungannya tersebut tidak ada batasan baginya tentunya.
Kemudian beliau pun menyimpulkan, tentulah keagungan yang dimilikinya itu pastilah tidak memiliki batasan, bahkan mustahil makhluk atau terutama manusia itu dapat menjangkau keagungan miliknya tersebut. Terlebih lagi jika untuk menjangkaunya tersebut hanya mengandalkan akal pikiran semata. Tetapi yang pasti Dia yang Maha Mencipta tersebut pasti ada, pasti wujud adanya. Maka demikianlah atas pertolongan Allah pada akhirnya beliau Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kecerdasan berpikirnya tersebut mampu membuat satu kesimpulan tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang selama ini dicarinya. Melalui ketajaman mata hati dan pikirannya yang telah menyatu di dalam tafakurnya tersebut, itulah pada akhirnya beliau mampu melihat keagungan-keagungan Tuhan Sang Maha Pencipta tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi walitakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan kepadanya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 75. Para saudaraku sekalian, dari kisah tersebut di atas dapat diketahui betapa besar peranan serta pengaruh akal pikiran tersebut di dalam proses mencari dan menemukan Tuhan tersebut. Juga betapa besar peranan akal pikiran tersebut di dalam menumbuhkan keyakinan di dalam hati terhadap adanya Tuhan yang Maha Mencipta tersebut. Bahkan antara akal pikiran dan hati tersebut, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kenapa demikian? Sebab dengan akal pikiran itulah yang pada akhirnya akan dapat membuktikan betapa Tuhan yang Maha Mencipta tersebut ternyata memang sungguh-sungguh ada. Dan akibatnya hati pun menjadi meyakininya atau mengimaninya. Dan hati yang sudah beriman tersebut pada akhirnya akan dapat mengenal atau dapat bermakrifah kepada Tuhannya tersebut. Maka pantaslah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ad-dinu huwa aqlun waladina liman la aqlalahu. Agama itu hanya bagi orang yang berakal, dan belum beragama atau tidak beragama bagi mereka yang tidak berakal. Bila dipahami kandungan hadis tersebut di atas, bahwasanya untuk memulai sebuah agama, memulai dinul Islam, yang pertama-tama harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan daya pikir itu sendiri untuk mengetahui dan membenarkan bahwasanya Tuhan itu memang maha ada, maha wujud. Maka bagaimana menggunakan akal pikiran seperti inilah yang dikenal dengan istilah berfilsafat. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa belum beragama mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Sebab dengan akal pikirannya itulah para manusia tersebut akan membenarkan keberadaan Tuhan. Dan dengan pembenaran akal pikiran itu pula lah yang pada akhirnya akan menumbuhkan keimanan atau keyakinan di dalam hati terhadap kebenaran adanya Tuhan di atas. Dan adapun bagi mereka yang sudah nyata-nyata hilang akalnya atau gila, otomatis mereka itu memang sudah tidak lagi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beragama, dan tidak perlu lagi dibahas. Tetapi yang perlu dipahami dari maksud hadis di atas adalah tidak lain, yaitu orang-orang yang sebenarnya mampu berpikir tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk berpikir, hingga akal pikirannya tersebut benar-benar menerima keberadaan Tuhan dan membenarkan keberadaannya, walaupun hanya dalam bentuk kesimpulan.
Dan adapun bagi mereka orang-orang yang sudah nyata-nyata tidak berfungsi akal pikirannya karena gangguan saraf dan semacamnya, maka mereka itu otomatis sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjalankan agama, dan otomatis pula mereka itu dianggap sama sekali tidak beragama. Para saudaraku sekalian, kita kembali pada pokok bahasan, bahwasanya Tuhan yang mampu ditemukan oleh akal pikiran tersebut hanyalah berupa kesimpulan bahwasanya di balik keberadaan semua yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada alam semesta raya ini, pasti ada sesuatu yang telah menciptakannya, pasti ada sesuatu yang selalu mengaturnya dan sebagainya. Kenapa yang ditemukan oleh akal pikiran tersebut hanya berupa kesimpulan? Sebab puncak daripada kemampuan berpikir tersebut memang tidak lebih dari menyimpulkan di atas, dan bahkan akal pikiran itu pun pada dasarnya sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebutan kepada sesuatu yang telah disimpulkannya tersebut, sesuatu yang telah disimpulkannya sangat maha ada tersebut. Dan ketika akal pikiran tersebut telah mampu membuat kesimpulan yang seperti itu, maka kesimpulan itulah yang dinamakan mengetahui atau mengenal Tuhan. Sebagaimana disebutkan oleh setengah daripada qaulul ulama, awwalu dini ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengetahui atau bermakrifah kepada Tuhannya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan, sesungguhnya bila akal pikiran tersebut difungsikan sebagaimana mestinya, niscaya akal pikiran itu akan mampu melakukan pembenaran-pembenaran terhadap adanya sesuatu yang pasti ada, pasti wujud, di balik keberadaan semua yang ada di alam semesta raya ini tentunya. Dan sesuatu itulah yang diistilahkan dengan sebutan Tuhan tersebut. Maka dari kesimpulan akal pikiran yang seperti itulah yang pada akhirnya akan menumbuhkan keyakinan kuat di dalam hati yang disebut dengan istilah iman, yaitu iman dalam pengertian keyakinan yang telah ditasdikkan atau telah dibenarkan oleh akal pikiran. Para saudaraku sekalian, ketika di dalam pikiran seseorang itu telah tertanam rasa ingin tahu terhadap kebenaran tentang adanya sesuatu yang ada di balik alam semesta raya ini, maka pastilah di dalam akal pikirannya tersebut akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang menuntut penjelasan atau bukti. Seperti pertanyaan, mungkinkah semua yang wujud atau yang ada di alam ini terbentuk dengan sendirinya, ataukah memang hanya sebatas proses alami semata? Kemudian pertanyaan-pertanyaan serupa juga tentunya akan semakin berkembang dan meluas, seperti pertanyaan, adakah sesuatu yang maha mengatur di balik semua yang berwujud ini? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu telah tertanam di dalam pikiran, maka disadari atau tidak, sesungguhnya semua pemikiran yang seperti itu merupakan awal atau permulaan yang baik untuk memasuki dimensi beragama itu sendiri. Dan tentunya semua itu diawali dengan cara yang benar, yaitu diawali dengan cara berpikir atau berfilsafat. Kenapa demikian? Sebab dengan berangkat dari awal atau permulaan yang benar seperti itulah yang pada akhirnya akan melahirkan kualitas keimanan yang jauh lebih sempurna bila dibandingkan dengan mereka yang hanya mengaku memiliki keimanan tetapi tidak bertolak dari rasa ingin tahu seperti di atas. Dan ketidaksempurnaan iman yang mereka miliki tersebut disebabkan karena keimanan yang mereka miliki itu umumnya tidak lebih hanya bersifat taklid, yaitu mengikut atau bersandar kepada keimanan orang lain. Maka untuk itulah dikatakan bahwasanya mempelajari ilmu-ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan itu wajib hukumnya. Sebab ilmu tersebut merupakan ilmu-ilmu tauhid yang menjadi dasar keyakinan beragama. Di dalam kajian ilmu-ilmu tauhid, yang pertama-tama diajarkan adalah bukan yang lainnya, tetapi
justru hal ihwal bagaimana membuka pandangan akal pikiran tersebut untuk berpikir serta menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Tetapi pada kenyataannya justru banyak orang yang mempelajari ilmu-ilmu tauhid tersebut tidak menghasilkan pemahaman yang seharusnya, tetapi hanya menghasilkan sebuah hafalan terhadap sifat-sifatnya Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritis seperti di atas yang memang sudah seharusnya ditanyakan, lalu dijawabnya bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti itu tidak lebih hanya bagian dari bisikan setan yang maksudnya adalah tidak lain yaitu untuk memalingkan hati dari keyakinan iman yang benar. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali diikuti pertanyaan seperti itu. Para saudaraku sekalian, jika seperti itu keadaannya, maka disadari atau tidak, sesungguhnya jawaban-jawaban yang seperti itu merupakan bentuk pembodohan umat terhadap kenyataan kebenaran yang sudah seharusnya diuraikan. Dan bahkan ketika akal pikiran tersebut bertanya seperti apakah Tuhan itu, maka pertanyaan seperti itu pun masih dalam batas kewajaran bagi akal pikiran. Kenapa? Karena sifatnya akal pikiran itu sendiri memang seperti itu adanya, di mana ia selalu ingin tahu dan membutuhkan jawaban. Para saudaraku sekalian, jika hal semua penjelasan ini telah dipahami, maka jangan pernah katakan bahwa pertanyaan seperti itu adalah bagian dari bisikan setan. Tetapi jika pertanyaan-pertanyaan akal pikiran tersebut sudah mengarah kepada hal-hal yang seperti itu, ya, hal-hal seperti di atas, semua itu merupakan pertanyaan yang sudah di luar daripada batas kemampuan akal pikiran itu sendiri, maka untuk membatasi gerak akal pikiran tersebut agar tidak lagi mencari tahu hal-hal yang sudah di luar batas kemampuannya, lebih baik jelaskanlah kepada akal pikiran tersebut bahwasanya ia memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya di atas itu adalah sudah merupakan sesuatu yang di luar daripada batas kemampuannya itu sendiri. Kemudian berikan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kepada keterbatasan kemampuan akal pikiran dia tersebut, sehingga pada akhirnya akal pikiran tersebut dapat menyadarinya hingga ia tidak lagi membiarkan pergerakannya tersebut untuk menanyakan hal-hal yang sesungguhnya sudah bukan lagi medan kemampuannya. Para saudaraku sekalian, pembahasan tentang bagaimana membuktikan adanya Allah secara akliyah ini masih belum selesai, tetapi mengingat durasinya yang sudah cukup panjang, untuk sementara saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah nanti akan kita sambung pada edisi berikutnya masih tentang pembahasan yang sama, yaitu bagaimana membuktikan adanya Allah secara akliyah, tentunya bagian yang kedua, ya insya Allah. Dan akhirnya saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan yang mungkin saja terjadi, yang tanpa saya sadari di dalam menyampaikan edisi kali ini. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian ambillah dan amalkanlah sesuatu yang menurut Anda itu adalah kebenaran. Semoga kita semua benar-benar menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi